Halo Sobat Kim, selamat datang kembali di channel Kimtronics dalam konten Kim Tutorial, di mana melalui channel ini kami akan berbagi ilmu seputar elektronik dan juga teknologi. Pada episode tutorial sebelumnya, kita telah belajar bersama mengenai multimeter, meliputi cara pengukur tegangan AC, tegangan DC, arus AC, arus DC, kapasitor, temperatur, frekuensi, dan juga resistor. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai osiloskop, yang diawali dengan pembahasan mengenai histori atau sejarah dari osiloskop. Osiloskop diciptakan oleh fisikawan Jerman, yaitu, Oke Google, bisa bantu saya? Carl Ferdinand Braun. Oke, thank you Google. Pada tahun 1897. Awalnya, osiloskop ini berupa tabung sinar katoda yang menghasilkan gambar dengan menyebabkan sinar elektron terfokus untuk bergerak atau menyapu dalam pola di seluruh wajah tabung sinar katoda atau CRT. Sedangkan, osiloskop yang lebih modern mereplikasi aksi CRT secara elektronik menggunakan LCD atau Liquid Crystal Display yang serupa dengan yang ditemukan pada komputer atau netbook. Carl Ferdinand Braun. Mengembangkan osiloskop dengan motivasi untuk mempelajari, menganalisis, dan memvisualisasikan gelombang dan sinyal listrik dalam bentuk grafik yang dapat diamati secara langsung. Alat ini bekerja mengukur sinyal-sinyal dengan menghubungkan dengan sensor, yang dapat menciptakan sinyal listrik dalam menggapai rangsangan fisik seperti suara, cahaya, dan panas. Misalnya, mikrofon adalah sensor yang mengubah suara menjadi sinyal listrik. Tujuannya agar nilai dapat terbaca serta dapat dinyatakan dalam satuan tertentu, dan indikator kerjanya dapat lebih mudah dianalisis. Osiloskop dapat menampilkan bentuk gelombang arus bolak-balik atau AC atau arus arah atau DC yang memiliki frekuensi serendah kira-kira 1 Hz atau setinggi beberapa MHz. Osiloskop kelas atas dapat menampilkan sinyal yang memiliki frekuensi hingga beberapa ratus GHz. Layar dipecah menjadi apa yang disebut divisi horizontal dan divisi vertikal. Waktu ditampilkan dari kiri ke kanan pada skala horizontal. Tegangan sesaat muncul pada skala vertikal dengan nilai-nilai positif naik dan nilai negatif turun. Nah, Sobat Kims, dalam osiloskop apapun, satuan horizontal diukur dalam detik per divisi atau second per dip, milidetik per divisi atau mikrosecond per dip, atau nanodetik per divisi atau nanosecond per dip. Lendutan vertikal diukur dalam pol per divisi atau pol per dip, milipol per divisi atau milipol per dip, atau mikropol per divisi atau mikropol per dip. Hampir semua osiloskop memiliki pengaturan satuan horizontal dan defleksi vertikal yang dapat disesuaikan. Seperti yang Sobat Kim lihat, berikut ini adalah gambar yang menunjukkan dua bentuk gelombang yang sama seperti yang mungkin muncul ketika ditampilkan pada layar osiloskop. Sinyal di atas adalah gelombang sinus, sedangkan sinyal di bagian bawah adalah gelombang rem atau gergaji. Jelas dari tampilan ini bahwa kedua sinyal memiliki frekuensi yang sama, atau hampir sama. Mereka juga memiliki amplitudo puncak ke puncak yang sama. Misalkan, laju sapuan horizontal dalam contoh ini adalah 1 mikrosecond per dip. Kemudian, gelombang ini menyelesaikan satu siklus penuh setiap 2 mikrosecond, sehingga frekuensinya sekitar 0,5 MHz atau 500 kHz. Jika defleksi vertikal diatur, katakanlah 0,5 mm per dip, maka kedua gelombang ini memiliki amplitudo puncak ke puncak sekitar 2 mikrovolt. Oke Sobat Kim, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis osiloskop. Sobat Kims, osiloskop secara umum dibagi menjadi dua macam, yaitu analog dan juga digital. Nah, berikut adalah osiloskop analog, yang merupakan versi pertama dari osiloskop yang sering disebut juga sebagai osiloskop tabung kaca karena menggunakan tabung CRT atau cathode ray tube sebagai layarnya. Osiloskop analog dilengkapi dengan salah satu dari beberapa saluran vertikal, saluran horizontal, sistem pemicu, basis waktu, dan modul CRT. Saluran vertikal termasuk atenuator, preamplifier, analog delay line, dan penguat vertikal yang memperkuat sinyal ke tingkat yang diperlukan untuk model CRT. Saluran horizontal datang dalam dua buah mode kerja, internal dan eksternal. Sistem pemicu memiliki penyesuaian level yang beralih antara level yang meningkat dan menurun. Berbeda dengan osiloskop digital yang merupakan versi modern karena menggunakan layar LCD atau Liquid Crystal Display. Hampir semua osiloskop baru yang diproduksi saat ini adalah digital. Dalam osiloskop digital, langkah tambahan digunakan sebelum sinyal ditampilkan di layar. Langkah ekstra mengubah sinyal menjadi aliran digital dengan konverter analog ke digital yang menghilangkan kebutuhan akan layar tipe CRT.
Ini mengurangi kerumitan desain dan memungkinkan ruang untuk lebih banyak fitur. Contohnya adalah penambahan manipulasi sinyal dan operasi matematika kompleks yang sekarang menjadi fitur standar untuk sebagian besar osiloskop digital. Baik Sobat Kims, pada episode ini kita sudah sama-sama mengenal apa itu osiloskop dan jenis-jenis dari osiloskop. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Di episode selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi dari tombol-tombol yang terdapat pada osiloskop digital maupun analog. Jadi stay tune terus di channel Kimtronics. Jangan lupa like jika kamu menyukai video ini, share jika informasi ini bermanfaat, dan subscribe juga nyalakan lonceng notifikasi untuk update video-video edukasi mengenai elektronik dan juga teknologi. Salam Sobat Kims.